Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat berupa nikmat iman, Islam, dan nikmat kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia di siang hari ini. Dan sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umumnya para pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam rangkaian acara Festival Quran Jilid 2. Untuk kali ini bertemakan kajian fikih puasa bersama guru kita, Kiai Haji Ahmad Qasas SMA. Alhamdulillah, beliau sudah ada ya di tengah-tengah kita. Nah, untuk tema kajian hari ini sesuai dengan judulnya ya, kajian fikih puasa. Nah, nanti kita akan membahas hal-hal yang berkaitan tentang puasa, seperti bagaimana meraih keutamaan puasa, tujuan kita berpuasa, dan hukum-hukumnya yang ada di sana seperti hal-hal yang menyangkut tentang wajibnya, sunnahnya, makruh, dan juga haram. Nah, nanti insya Allah akan dibahas bersama guru kita ya, insya Allah. Nah, sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan rundown-nya terlebih dahulu. Nah, insya Allah akan dibuka untuk bimbingan kajian hari ini, tilawah ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri, salah satu pengajar di Quran Call. Setelah itu, kita akan mendengarkan pemaparan tentang fikih puasa yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Ahmad Qasas SMA. Nah, setelah itu ada sesi tanya jawab. Nanti sesi tanya jawab bisa direct langsung ya, bertanya ataupun bisa melalui komentar, kolom komen misalkan ingin masih malu-malu ya, nanti bisa menyampaikan lewat kolom komentar. Nah, setelah itu setelah tanya jawab kita akan diakhiri dengan doa juga yang akan dipimpin oleh guru kita juga, Kiai Haji Ahmad Qasas SMA. Baik, untuk yang pertama kita buka untuk kajian hari ini dengan mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri. Waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Ada ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Baik, sadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Fahri. Mudah-mudahan kita yang mendengarnya juga mendapatkan pahala ya dari bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Fahri. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita ke acara yang akan kita ikuti sama-sama, yaitu kajian fikih puasa. Bagi teman-teman nanti ya, bila ada pertanyaan bisa direct langsung ataupun bisa melalui komentar ya. Kiai sudah siap? Baik. Baik, untuk selanjutnya kita mulai untuk acara kali ini. Kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Kiai Kosasi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi farada alaina siyama fi syahri Ramadan. Faman shamahu imanan wa ihtisaban nala minallahi rahmata wal ghufran. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan law ya'lamul ibadu ma fi Ramadhan tatamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadhan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para peserta kajian fikih Ramadan di siang hari ini, sepatutnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalankan aktivitas kegiatan kita, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan kegiatan sosial, habdum minan nas. Semoga juga kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan yang prima, kesehatan yang sempurna selama Ramadan sehingga dapat menjalankan puasa dengan sebaik-baik insyaallah. Para peserta kajian siang hari ini, tentunya sama-sama kita maklum bahwa Ramadan sudah di depan kita, sudah mungkin dalam hitungan jam saja, tidak dalam hitungan hari. Sebab kalau memang hari ini hari terakhir Sya'ban, maka nanti malam begitu terbenam matahari,
kita sudah memasuki awal Ramadan. Maka mudah-mudahan mulai nanti malam, kalaupun memang ini hari ini menjadi akhir Sya'ban, maka nanti malam kita sudah mulai melaksanakan ibadah tarawih karena sudah memasuki malam pertama dari bulan Ramadan. Harapan kita bahwa sholat tarawih atau qiyamul lail di bulan Ramadan itu dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh sampai akhir Ramadan. Selain itu tentunya kita maklum bahwa kewajiban puasa menjadi hal yang mutlak kita jalankan, kecuali bagi mereka yang dalam kondisi tertentu sehingga dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kita yang tidak ada halangan apa-apa, yang dalam kondisi biasa, tidak punya kendala ataupun tidak punya uzur syar'i, maka tentunya kita jalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Puasa yang kita jalankan, insya Allah, memang boleh kita katakan merubah kebiasaan makan. Ya. Kita biasa pagi hari makan yang hangat, minum minuman yang hangat. Ya. Kemudian siang hari kita makan siang, sore mungkin kita minum lagi, makan ringan dan seterusnya. Nah, semua kebiasaan tersebut mulai besok itu kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan karena kita sudah mulai menjalankan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari di sore hari. Puasa yang kita jalankan tentunya tidak sebatas menahan lapar dan haus saja. Tidak sebatas meninggalkan kebiasaan makan dan minum di siang hari. Tetapi tentunya puasa yang kita jalankan kita harap bisa menggugurkan dosa-dosa kita, meningkatkan kualitas iman kita, dan mendidik kita menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang disiplin dalam setiap aktivitas kita, menjadi orang yang tidak pemarah, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang mudah memberi, mudah membantu, ya, ada rasa empati dalam diri kita dan seterusnya hikmah dari puasa tersebut. Kenapa diharapkan demikian? Karena kalau puasa kita tidak menghasilkan apa-apa, tidak merubah karakter kita, tidak membuat kita menjadi lebih baik, maka ini termasuk kita puasa yang sia-sia. Puasa yang tidak ada hasilnya. Nabi sudah menginformasikan bahwa beliau bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal 'atash." Hati-hati. Banyak orang yang puasa, tetapi dari puasanya dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat pahala, tidak dapat hikmah dari puasa, tidak tercapai target yang Allah telah tentukan dari puasanya. Hanya dia dapatnya rasa lapar dan haus saja. Dia hanya merasakan lapar, haus, mungkin juga lesu, tetapi pahalanya sia-sia. Tentunya disayangkan. Kalau kita sudah berbuat, bekerja, beraktivitas yang mungkin boleh kita katakan melelahkan itu, namun tidak ada hasil apa-apa. Sangat-sangat disayangkan. Maka puasa tahun ini, puasa Ramadan 1442 Hijriah ini harus puasa yang terbaik. Puasa yang berbeda dari puasa-puasa yang telah lalu. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan menahan hausnya. Sebab memang target dari puasa ini kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi seolah-olah begini. Percuma kalau Anda puasa sebulan lalu tidak merubah diri Anda menjadi orang yang bertakwa. Tidak meningkatkan kualitas ketakwaan Anda. Tidak membuat Anda menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang empati, menjadi orang yang peduli dengan kondisi orang-orang miskin, itu menjadi percuma. Artinya percuma di sini puasa Anda sekedar menggugurkan kewajiban saja, tidak tercapai target
yang Allah tetapkan, tidak tercapai hikmah dari ibadah tersebut. Seperti umpamanya sholat kita. Sholat itu punya target. Saya singgung dikit sholat karena memang setiap ibadah yang Allah tetapkan itu punya target masing-masing. Seperti ibadah sholat. Itu kata Allah, tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka ada hadis yang menjelaskan begini. Man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya wal munkar lam yazdad minhum illa bu'da. Kalau ada orang yang sholat, tetapi sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dia sholat tapi tetap saja maksiat. Dia sholat tetapi tetap saja berani melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dia sholat tetapi ada saja perbuatan-perbuatan yang dia lakukan yang secara sengaja padahal itu berdosa. Maka kata Nabi kalau perbuatan seperti pada dia sholat, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Justru dia bukan menambah kedekatannya kepada Allah. Tapi apa? Justru membuat dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau dari ibadah sholat itu tidak tercapai target, tidak ada hikmah yang dia dapat, maka ibadahnya percuma. Sekedar hanya menggugurkan kewajiban saja. Nah, demikian pula puasa kita. Kalau kita sudah sebulan lamanya puasa, selama Ramadan kita puasa, menahan lapar, menahan haus. Lalu kemudian di akhir Ramadan tidak ada perubahan. Tidak menjadi orang yang bertakwa, dia berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, sama seperti sebelum puasa. Dia berani berbuat dosa, ya. Kemudian dia tidak menjadi orang yang pemaaf, penyabar, tidak peduli kepada fakir miskin, maka itu dia termasuk orang-orang yang puasanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Kami sayangkan. Artinya ketika kita diperlihatkan catatan puasa kita, catatan pahala puasa kita, maka berdasarkan hadis ini nol pahalanya, nihil, ya. Tidak ada yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala karena puasanya dia tidak perhatikan hal-hal yang seharusnya dia lakukan selama ibadah puasa. Nah, maka jangan sampai ini kita di tahun ini jangan sampai ibadah puasa kita nihil pahalanya, nol pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan agar puasa kita benar-benar berpahala? Agar puasa kita selama sebulan ini benar-benar menjadi pembinaan pendidikan buat kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Banyak para ulama mengajarkan kepada kita berdasarkan tentunya hadis-hadis Nabi, cara ditunjukkan kepada kita, diajarkan kepada cara puasa yang berpahala, cara puasa yang bisa mencapai target dari ibadah puasa, cara puasa yang bisa menjadi latihan, bisa menjadi pendidikan buat kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Mereka sampaikan begini, kalau kita selama Ramadan itu memperhatikan anggota tubuh kita, artinya anggota badan kita ajak berpuasa, maka insya Allah ya di akhir Ramadan kita menjadi orang yang berubah. Di akhir Ramadan kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan menahan haus saja. Bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Apa yang harus kita lakukan lagi? Selain tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, juga kita kendalikan. Kita kendalikan anggota badan kita. Di badan kita nih, ada anggota yang kalau kita lepas kontrol, kalau kita lepas kendalinya, kalau kita biarkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik,
maka itu akan menggugurkan pahala puasa. Anggotanya apa saja? Kita punya lisan, ya. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya tangan, kita punya kaki, kita pula punya perut yang butuh makanan. Nah, semua anggota tersebut harus kita kendalikan selama Ramadan. Seperti umpamanya lisan. Lisan ini kerjanya bicara. Sering kita mengatakan lidah tidak bertulang. Ya, kalau lidah bertulang kita nggak bisa ngomong. Ya. Maka Allah ciptakan lidah kita tidak bertulang. Artinya tidak bertulang itu agar mudah kita mengucapkan kata-kata. Tetapi saking lembutnya lisan kita, seringkali terucap kata-kata yang membuat orang lain tersinggung, yang membuat orang lain tidak senang, yang membuat orang lain murka kepada kita. Maka itu kita jaga. Apa saja yang dilarang untuk terucap oleh lisan kita? Ghibah dilarang, menggunjing, ya, artinya membicarakan kejelekan orang. Kadang orang begini, ketika dia berbicara soal pribadi orang lain, itu dianggap lumrah-lumrah saja, dianggap layak saja. Kenapa? Karena dia bicara sesuai fakta. Karena dia merasa membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan orang lain sesuai bukti, sesuai apa adanya. Padahal ketika kita membicarakan, menceritakan kejelekan orang lain, ya, di depan orang lain, ya, itu berarti kita sedang menggibah, sedang menggunjing, sedang mengumpat, dan itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun itu memang ada faktanya, ya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka, tidak mau dan benci kepada orang-orang yang lisannya digunakan untuk membicarakan kejelekan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtum. Kata Allah, janganlah di antara kalian itu saling menggibah. Kalau ada orang yang menggibah, itu ibaratnya seperti dia memakan daging bangkai saudaranya. Fakarihtum, pasti kalian itu tidak suka, pasti kalian itu benci, tidak senang kalau sampai makan daging bangkai saudaranya. Nah, ini Allah ibaratnya seperti itu. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu, membicarakan keaiban orang lain, itu perbuatan yang bisa menggugurkan pahala puasa kita. Dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW, ada 2 orang wanita yang sedang puasa. Biasa puasa dari pagi, dari subuh sampai maghrib, tidak makan, tidak minum, dan sebagainya. Tetapi anehnya, kedua orang ini dilaporkan kepada Nabi sudah dalam kondisi yang sangat lelah. Yang sudah, pokoknya kalau tidak diberi makan, ini mungkin akan mengalami kematian mungkin, atau mengalami sakit yang sangat parah. Jadi setengah pingsan lah, boleh kita katakan demikian. Ya. Sore hari, habis asar, dia malah seperti. Padahal biasanya atau orang-orang lain tidak sampai separah itu. Ya. Kita biasa puasa dari subuh sampai maghrib tidak makan, itu tidak sampai pingsan. Biasa, bahkan ada orang-orang yang sahurnya itu hanya minum air beberapa teguk atau makan beberapa butir kurma. Sampai maghrib tidak makan, tidak minum, tidak dalam kondisi melelahkan, biasa saja. Tapi ada 2 orang ini di zaman Rasulullah dilaporkan kepada Rasul bahwa ini sudah sangat mengkhawatirkan kondisinya. Maka minta izinlah kepada Rasul untuk dibolehkan berbuka puasa sebelum maghrib, ya, agar tidak mengalami sakit yang lebih parah. Rasulullah SAW tidak serta-merta mengizinkan keduanya berbuka.
Tapi Rasulullah menginstruksikan kepada orang yang menyampaikan berita tadi, menginstruksikan untuk menghantarkan atau memberikan kepada kedua orang ini 2 mangkok kosong. 2 mangkok kosong, bukan mangkok yang berisi makanan, tidak. Berikan kepada 2 orang tadi 2 mangkok kosong. Lalu mereka bertanya, untuk apa ya Rasul, untuk apa 2 mangkok kosong? Kan mereka ingin makan, ingin minum sebelum maghrib karena kondisinya sudah mengkhawatirkan. Kata Nabi, minta kepada orang ini supaya dia muntahkan apa yang dia makan sejak pagi. Di mangkok kosong itu, keluarkan apa yang dia makan sejak pagi. Mereka lapor, ya Rasulullah, dia puasa, tidak makan apa-apa dari pagi, ya, tidak minum apa-apa. Kok mau dimuntahkan? Ya, lakukan saja apa yang aku perintahkan. Pokoknya katakan kepadanya, muntahkan apa yang kamu makan dari pagi. Karena ini perintah Rasul, maka dilakukanlah oleh kedua wanita tadi. Dia muntahkan dari mulutnya, ternyata yang keluar adalah daging. Ya. Ini mungkin namanya daging tidak biasa, ya, bukan daging onta atau daging sapi, tapi kelihatannya daging manusia. Tentunya para sahabat keheranan. Ya Rasulullah, yang keluar malah daging. Padahal keduanya dari pagi tidak makan apa-apa, tidak minum, karena puasa. Apa kata Rasul? Itulah contoh di mana keduanya memang puasa, tidak makan, tidak minum, tapi keduanya asyik, ya. Keduanya asyik duduk bersama, berbicara, ngobrol-ngobrol, dan membicarakan kejelekan orang lain, kejelekan si A, kejelekan si B. Jadi menggunjing lah keduanya, menggunjing ataupun ghibah. Maka daging yang keluar itulah daging yang dia makan dalam ghibahnya, di dalam perumpamaan yang Allah sampaikan itu, ketika orang menggibah maka dia bagaikan memakan daging bangkai saudara. Itulah perbuatan ghibah yang Allah Subhanahu wa taala larang keras. Nah, maka oleh karena itu ketika kita puasa, bahkan memang sebelum puasa, di luar puasa juga kita dilarang menggibah. Tapi lebih berat lagi kalau itu dilakukan selama Ramadan. Oleh karena itu lisan kita ini kita jaga, ya, jangan sampai membicarakan kejelekan orang lain atau menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Nah, barangkali sekarang ini lisan kurang begitu berfungsi. Yang berfungsi adalah jari-jari kita, ya, jari-jari kita megang HP, maka nge-share, mempublikasikan hal-hal yang tidak baik. Maka ini juga harus kita ingatkan diri kita masing-masing. Jadi jangan punya prinsip, yang penting posting, jangan. Tapi posting yang penting saja. Posting yang penting saja, posting yang kira-kira bermanfaat, yang ada gunanya, yang mengandung kebaikan. Jangan asal posting, padahal ternyata yang kita posting itu kejelekan, berita tentang kejelekan orang lain. Yang kita posting itu berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, jangan. Ya. Kalaupun berita itu masuk kepada kita, ke HP kita, maka dihapus saja. Kalau itu berita ternyata negatif, berita itu tidak baik, maka kita hapus dan kita hilangkan agar tidak tersebar dari HP kita. Sebab ketika kita menyebar berita buruk, ketika kita menyebar ghibah, ketika kita mengejar berita tentang kejelekan orang lain, walaupun betul dia melakukan perbuatan jelek itu namanya ghibah, kita sebarkan, maka berarti kita sudah melakukan ghibah yang jumlah penerimanya tidak terbatas, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Bagaimana kalau orang yang menerima dari kita itu menyebarkan lagi? Berarti dengan terus-menerus tersebar berita tersebut yang sumbernya dari kita, maka berarti itu menjadi dosa jariah, dosa yang terus mengalir dosanya kepada sumber pertamanya. Kita termasuk yang menyebarkan, maka kita juga dapat dosa. Nauzubillah. Oleh karena itu, selama Ramadan lisan kita jaga, jari jemari kita jaga, jangan sampai memposting berita-berita informasi yang tidak jelek atau yang
hoax atau yang memberitakan kejelekan dan keburukan orang lain. Kemudian mata juga, ya. Mata hendaknya kita jaga dari pandangan-pandangan yang tidak diridhoi atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mata bisa jadi penyebab ya gugurnya pahala puasa kita, berkurangnya pahala puasa sayang. Ya. Kita sudah puasa berlapar-lapar, tetapi karena mata yang tidak kita kendalikan, karena mata yang memandang, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka itu menjadi pengurang pahala puasa kita. Sekarang ini pemandangan-pemandangan yang kita saksikan itu tidak hanya perlu keluar rumah, ya, tetapi di HP kita, yang HP itu kita letakkan di saku kita, di depan kita, yang setiap saat bisa kita raih, setiap saat bisa kita buka, ini harus kita kendalikan. Bukan hanya kita kurangi, tapi stop sama sekali pemandangan-pemandangan yang mengganggu puasa kita. Masya Allah ya. Ini zaman modern, zaman canggih ini, ya banyak hal-hal yang mengganggu ya pemandangan kita. Banyak hal-hal yang menambah dosa kita, walaupun kita tidak bergerak ya. Tidak bergerak. Umpamanya kita sering ya. Jika kita megang HP seperti ini, ya, kita megang HP, kita sedang membaca ataupun membuka sesuatu, begitu tiba-tiba muncul gambar yang tidak baik, ya, gambar yang negatif, gambar yang seharusnya kita tidak lihat. Nah, memang kalau muncul tiba-tiba kemudian kita hilangkan, kita hindari, kita tutup atau kita hapus, itu tidak berdosa ya. Karena itu di luar kesengajaan kita. Tetapi manakala kita memandanginya, manakala kita memperhatikannya, itu jadi itu yang justru mengandung dosa. Nah, perbuatan-perbuatan dosa yang seperti itu tentunya bisa mengurangi pahala puasa kita. Yang ketiga, telinga kita. Telinga kita juga berfungsi mendengar ya. Jangan sampai kita mendengar hal-hal yang tidak baik ya. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman kita membicarakan kejelekan orang lain. Kalau kita mendengarkan dan menyetujui, berarti kita sama dengan dia. Harusnya ketika teman kita membicarakan kejelekan orang lain, kita stop, kita hentikan, atau kita menghindar. Demikian pula ketika pembicaraan itu masuk ke HP kita, ya, entah itu WA, Facebook, lewat yang lain-lain, maka tentunya itu kita dapat informasi sama ketika kita mendengar. Nah, layaknya apabila berita itu sampai kepada telinga kita, kita hapus dan kita hilangkan dari HP kita. Jangan kita simpan, sebab nanti penyimpanan itu mengakibatkan kita sadar atau tidak sadar nge-share ya, bisa kita posting kembali. Nauzubillah. Ya, dan yang seterusnya, tangan kita, ya, kaki kita, jangan sampai tangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang lain, menyakitkan manusia, termasuk juga menyakitkan hewan. Ya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu kenyamanan orang, yang mengganggu fisik orang lain, bahkan termasuk hewan. Ya. Jadi jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain. Perut kita bagaimana? Perut kita ini memang perut kita ini mengharapkan ada makan yang masuk ke dalamnya. Lapar ya. Perut ini bisa merasakan lapar kalau lama sudah tidak makan. Nah, boleh kita makan? Boleh ya. Memang kalau lapar obatnya makan. Tetapi makannya itu makan makanan yang terpilih. Halalan thayyibah. Makanan yang halal lagi baik. Agama kita mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita hendak makan, makanlah yang baik-baik, makanlah yang halal. Jangan sampai Anda makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Baik haram zatnya, ataupun haram cara membelinya, cara memperolehnya. Seperti dibeli dengan uang yang dia dapat dengan cara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan percuma puasa kita. Di siang hari kita tidak mau makan, tidak mau minum, umpamanya. Di depan kita ada makanan yang halal, minuman yang halal, tapi kita tidak mau makan siang hari. Kenapa? Karena kita puasa. Nah,
Jangan sampai ketika di malam hari, ketika kita sudah boleh makan, sudah boleh minum, lalu kita makan tanpa pilih-pilih, apa saja kita makan. Ya. Termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah, kita makan juga akan menjadi percuma puasanya. Tidak betul-betul sia-sia. Dia siang hari nggak makan. Padahal itu halal. Ketika malam hari, ketika dibolehkan makan, dia berani makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk makanan yang makruh, makanan yang syubhat, makanan yang dia sendiri meragukan ini halal atau haram. Itu baiknya jangan kita makan. Nah, manakala selama Ramadan kita perhatikan seperti itu, perhatikan lisan kita, perhatikan bicara kita, ya, perhatikan jari jemari kita, perhatikan mata kita, perhatikan telinga, perhatikan perut kita, perhatikan tangan kita, kendalikan semuanya, maka insya Allah puasa kita bermakna, puasa kita berhikmah, puasa kita tercapai target, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka oleh karena itu, yuk Ramadan kali ini, Ramadan yang benar-benar menjadi Ramadan terbaik buat kita. Kemudian, karena Ramadan itu banyak kelebihannya, maka manfaatkan kelebihan itu supaya apa? Supaya kita memanfaatkan dengan banyak meminta, banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Nabi, innalis shaimi da'watan mustajabah hatta yuftar. Kalau kita lagi puasa, maka selama kita puasa itu, kata Nabi, doa kita mustajab. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah ada merasa bosan, ya. Walaupun tadi malam sudah berdoa, maka siangnya doa lagi, ya. Walaupun permintaan yang sama. Pagi sudah berdoa, sore minta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore berdoa lagi, ya. Sesering mungkin, sebanyak mungkin, justru itu membuat Allah lebih senang kepada kita ketimbang orang yang tidak pernah mau meminta, tidak pernah mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selain kita manfaatkan buat berdoa, ada ibadah yang tidak terdapat di malam-malam lain. Ya. Di Ramadan itu ada ibadah yang tidak ada, yang tidak bisa kita lakukan di bulan lain. Kalau puasa kan masih ada puasa sunat di bulan lain. Ya. Kalau baca Quran, ya sekalipun punya keistimewaan tersendiri di bulan Ramadan, tapi masih kita lakukan di bulan-bulan lain. Tak ada ibadah yang hanya di bulan Ramadan, ya. Tidak kita dapatkan di bulan lain. Ibadah apa itu? Tarawih. Ya. Tarawih ini dinamakan qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail itu malam apapun ada, bulan-bulan ada. Ya. Cuma keistimewaannya beda. Keistimewaannya berbeda atau pahalanya berbeda. Kenapa? Karena begini. Di malam-malam lain, selain Ramadan, ketika kita mau mendapatkan pahala tahajud, maka kita harus tidur dulu. Ya. Tidur malam hari, kemudian kita bangun jam 1, jam 2 kita bangun. Ini perbuatan yang tidak mudah, ya. Aktivitas yang berat buat kita ketika kita sedang enak tidur, lalu jam 2, jam 3 harus bangun untuk mendapatkan tahajud. Maka karena beratnya, pahalanya besar. Nah, pahala yang besar ini atau yang bernilai tahajud, itu kita dapatkan di malam Ramadan. Ya. Di malam Ramadan ketika kita sholat tarawih, maka kita sama dengan melaksanakan tahajud di malam lain. Jadi nggak perlu kita tidur dulu. Habis sholat isya, lalu kita sholat tarawih. Ya, perkara rakaatnya terserah. Mau 20 ataupun 8 rakaat, silahkan saja. Tapi yang jelas, ketika kita melaksanakan sholat tarawih setiap malam Ramadan, maka itu kita mendapatkan pahala tahajud di malam-malam. Wah, ini kan besar sekali. Ya, sayang kalau sampai malam-malam Ramadan itu tidak kita isi dengan sholat tarawih. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, sholat di malam hari Ramadan, maka kata Nabi, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, tentunya ini upah yang sangat besar ya. Ketika Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah maafkan dosa-dosa kita, ini semua merupakan hal yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya ingatkan, saya ajak kepada diri saya di bulan Ramadan ini adalah Allah kaitkan dengan Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan, di bulan yang diturunkan Al-Quran. Artinya layak sekali manakala Ramadan ini kita isi waktu-waktu kita dengan tilawatul Quran. Ya. Kita kurangilah aktivitas medsos kita kurangi interaksi kita dengan HP, tapi kita ganti dengan baca Al-Quran, tilawatul Quran, ataupun dengan zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau dengan baca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kita perbanyak selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan kita memperhatikan puasa kita seperti yang saya sampaikan, mempuasakan lisan, mempuasakan jari jemari kita, mempuasakan mata kita, mempuasakan telinga kita, dan mempuasakan anggota badan kita, serta perut kita kendalikan. Insya Allah puasa kita puasa yang memberi makna, puasa yang bisa tercapai target. Ya. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Silakan kalau ada hal-hal yang mungkin ingin dipertanyakan. Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih Kiai atas pemaparannya tentang puasa yang akan kita jalani hari ini atau mungkin besok ya akan kita mulai sesuai dengan sidang isbat yang akan diadakan oleh MUI. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung ya, dinyalakan speakernya ataupun bisa melalui kolom komentar. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau ingin bertanya silakan dibuka ininya ya, mikrofonnya agar terdengar jelas suaranya. Oh, dengan Akhi Irwansyah ya, ingin bertanya ya? Iya. Ya, silakan langsung ya kepada Kiai. Assalamualaikum, Tat. Salam. Tat, mau tanya tapi di luar konteks. Ini nggak apa-apa ya, Tat ya? Ya. Gini, Tat. Sumpamanya kayak gini. Setiap hari, setiap malam ini sholat tahajud ya. Kadang-kadang sholat tahajud. Terus tiba-tiba pada malam hari itu udah bangun tapi nggak tahajud, terus tidur lagi. Udah tidur lagi, tiba-tiba udah subuh. Nah, perasaan subuh itu merasa perasaannya, waduh, Allah marah nih sama saya malam ini nggak tahajud. Itu perasaannya itu perasaan yang baikkah atau perasaan hanya yang setan yang itu nyata? Udah, Tat. Ya, memang ada orang-orang yang ya kadang begini, punya alarm di style ya, tapi masih nawar ya. Alarmnya di stop dulu, sebentar 5-10 menit pulas dulu. Tapi ternyata justru pulas atau tidur kedua itu tidur yang lebih nyenyak dari yang pertama ya. Ini kita anggap Allah marah kepada kita. Nabi tidak mengajarkan demikian.
yang Nabi informasikan kepada kita adalah kalau terjadi seperti itu, kalau ada orang yang tidurnya terlalu lelap, ya, padahal tidak lelah, ya, tidurnya pun sudah cukup, ya, tapi tidak bangun, maka kata Nabi, zalika balasyaitanu fi udunaihi. Kata beliau, orang tersebut, orang yang tidak bangun itu, maka orang itu berarti sedang dikencingi setan, kupingnya, ya, telinganya karena tidak mendengar atau tertutup, maka itu kata Nabi balas syaitan fi udunaihi. Apa ya bahasanya kita? Kupingnya, telinganya dikencingin oleh setan. Walaupun tidak secara fisik, ya, tapi seolah-olah tidurnya terlalu lelap, jadi tidak mendengar apa-apa, tidak mendengar alarm, tidak mendengar sesuatu. Oleh karena itu, ketika kita mau tidur, ya, maka pertama alarm kita setel. Sekarang kan alarm sudah canggih, ya. Alarm sudah bermacam-macam yang bisa membuat kita terjaga. Kemudian mohon kepada Allah supaya Allah gerakkan, Allah mudahkan bangun kita di malam hari. Yang ketiga, kalau itu merasa berat juga, maka yang ketiga, ini ajaran beberapa orang, ya, mungkin sesuai pengalaman, ya, itu sebelum tidur minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak. Untuk apa minum air putih yang banyak? Supaya nanti setelah 2-3 jam tidur, air putih itu meronta-ronta ingin dikeluarkan, ingin pipis. Maka kita terpaksa bangun untuk pipis. Nah, kesempatan itulah ketika kita bangun untuk pipis, kita berwudu dan seterusnya, kita sholat tahajud. Syukur-syukur kalau bisa berlanjut sampai sholat subuh berjamaah. Ya, saya rasa begitu. Sudah terjawab ya, Akhi Irwansyah, ya. Baik. Iya. Alhamdulillah, baik. Kita lanjut ya untuk ke pertanyaan kedua, Kiai. Di kolom komentar ada yang bertanya dari Muhammad dari Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana hukum daging bekicot? Sebab ada yang mengajarkan itu halal. Apa hukumnya daging bekicot? Saya ulang pertanyaan, Kiai, ya. Bagaimanakah hukum daging bekicot? Ya. Begini, ya. Ada beberapa ulama yang jawabannya begini. Ketika ditanya persoalan-persoalan seperti itu, ada yang jawabannya begini. Menarik sekali jawabannya. Kalau sudah tidak ada dagingnya halalan thayyibah, maka silakan saja makan. Ya. Kalau sudah tidak ditemukan halalan thayyibah, maka silakan saja makan. Sekarang ini kan dagingnya halalan thayyibah sangat mudah kita dapat. Kenapa harus makan sesuatu yang diragukan kehalalan? Kemudian kalaupun diragukan, kalaupun umpamanya dianggap halal, tapi apa kira-kira nutrisi ataupun vitamin atau kebaikan yang terkandung di dalam daging hewan tersebut? Ya, naudzubillah. Maka oleh karena itu, sebagai orang Islam, Nabi mengajarkan kepada kita, Al-Quran mengajarkan kepada kita, makanlah yang halal lagi baik. Rasulullah pernah dihidangkan satu makanan, ya, hewan yang bernama dalam bahasa dob. Dob itu bahasa kita biawak, ya. Ketika Nabi ingin menyentuhnya, diberitahukan, ya Rasul, itu dob. Itu biawak. Lalu Nabi mengurungkan niatnya, mengurungkan mau makan. Khalid bin Walid bertanya, Rasulullah, haramun hada? Ya Rasul, apakah binatang ini haram? Apa kata beliau? Beliau tidak. Ya.
cuma ini makanan tidak ada di tengah-tengah kaumku, ya, tidak ada di lingkungan aku, ya, sehingga aku tidak biasa memakannya. Artinya beliau tidak biasa memakannya, maka dia tidak makan. Apakah itu haram? Tidak. Beliau biarkan yang lain-lain makan. Maka ini sebagai petunjuk buat kita bahwa apa? Bahwa kita dianjurkan untuk memilih makanan-makanan yang benar-benar halal dan benar-benar baik. Artinya baik di sini bergizi dan bermanfaat buat tubuh kita. Jadi jangan asal makan saja, ya. Oh, ini kan halal, ya halal betul, tapi thayyib atau tidak, ya. Nah, ini kan thayyib bagus, ya betul, tapi halal atau tidak. Jadi dikombin kedua-duanya, halal dan thayyib. Ini ajaran agama kita, ya, selalu mengajarkan yang baik-baik dan yang bersih-bersih. Ya, saya rasa demikian. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kiai, mau tanya, kalau batas bayar fidyah tahun lalu sampai kapan? Batas bayar fidyah tahun lalu itu sampai kapan? Oh ya, sebetulnya begini, mungkin ini persoalan qada puasa, ya. Jadi saya berikan pemahaman tentang qada puasa. Begini, jangan sampai keliru antara fidyah dan qada puasa. Setiap orang yang tidak puasa karena sakit atau karena musafir, karena lain-lain, maka dia wajib mengqadha puasanya, mengganti puasanya. Umpamanya tahun 1441 Hijriah lalu tidak puasa 3 hari umpamanya karena sakit atau karena musafir atau karena yang lain-lain. Nah, maka dia wajib mengqadha puasanya. Wajib mengqadha, mengganti puasanya. Nah, tidak bisa digantikan dengan fidyah, tidak bisa digantikan dengan fidyah. Tapi apabila puasa 1441 Hijriah itu belum terbayar sampai hari ini, berarti tidak setahun itu tidak sempat bayar dia. Maka sudah ketemu Ramadan, hutang yang lalu itu tetap tidak berubah, tidak hilang. Dia tetap harus mengqadha puasanya 3 hari nanti setelah Ramadan 1440 Hijriah ini. Tapi karena terlambat mengqadhanya, maka dia wajib membayar fidyah. Fidyah keterlambatan. Berapa fidyahnya? 3 fidyah. 1 fidyah itu isinya 1 liter beras. 1 fidyah itu 1 liter beras ditambah dengan lauk pauk yang standar, yang biasa dia makan. Berarti dia buat 3 fidyah. 3 fidyah diberikan kepada 3 orang fakir miskin. Fidyah apa ini? Fidyah keterlambatan. Nah, itu yang pertama. Ada orang yang tidak puasa karena hamil, ya. Wanita hamil atau karena menyusui, khawatir kalau puasa mengganggu kesehatan bayinya, mengganggu kesehatan sang janin. Maka orang yang demikian itu, ibu ini tetap wajib mengqadha puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan ditambah fidyah. Nah, ini fidyah apa lagi nih? Kalau ini fidyah karena tidak puasanya kekhawatiran terhadap orang lain, terhadap bayi, terhadap janin. Maka berarti kewajibannya 2, yaitu kewajiban qadha puasa dan kewajiban membayar fidyah. Tetapi ada orang yang cukup fidyah saja. Siapa yang cukup fidyah saja? Orang yang sakit, yang menurut dokter tidak ada harapan sembuh. Mani Ramadan besok nih, ada orang yang sakit. Sakitnya kata dokter, ya ini sakitnya pertama usianya sudah lanjut, sakitnya parah, berarti kan tidak puasa. Maka yang demikian itu boleh tidak puasa dan juga tidak mengqadha puasa. Cukup dibayarkan fidyah saja sebanyak hari yang dia tinggal. Nah, berarti kewajibannya hanya 1, yaitu fidyah saja, tidak perlu mengqadha puasanya. Itu soal fidyah. Nah, kapan membayar fidyahnya? Terserah membayar fidyahnya di bulan Ramadan atau nanti setelah Ramadan, ya. Di bulan Ramadan ini atau nanti setelah Ramadan. Tapi baiknya sih di bulan Ramadan, ya. 1 hari dia tidak puasa, 1 hari 1 fidyah.
ketika dia melihat orang tuanya kelihatannya ini sebulan nggak bisa puasa ini ya, artinya harapan juga tipis harapan tersebut, maka siapkan saja 30 fidyah. 30 fidyah siapkan, berikan kepada fakir miskin sebanyak 30 orang, ya, sebatkan. Ya, saya rasa begitu soal fidyah. Sudah terjawab ya untuk saudari Fitri. Pertanyaannya tentang kapan bayar fidyah yang tahun lalu itu sampai kapan, tadi sudah dijelaskan oleh Kiai ya. Kita lanjut ke Kiai, ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau tanya niat puasa dan doa buka puasa yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW itu yang seperti apa? Ya, pertama niat puasa itu harus kita niatkan setiap malam ya. Jadi batasnya itu mulai maghrib, begitu terbenam matahari kan sudah berarti masuk malam. Itu boleh niat kapan saja, jam 7, jam 8 malam, jam 10 malam, jam 1 malam, sampai menjelang subuh. Ya, itu niat puasanya. Bagaimana niat puasanya? Boleh dengan teks Arab, asal paham artinya, boleh juga dengan bahasa sendiri, dengan bahasa Indonesia. Namanya dengan teks Arabnya, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang dengan bahasa kita, saya niat puasa bulan Ramadan besok ya, sebagai kewajiban karena Allah Ta'ala. Itu dalam hati, ya, dalam hati kita niat. Ucapan lisannya bagus ya, diucapkan dengan lisan bagus, tetapi yang inti yang menjadi ukuran niat itu adalah apa yang diucapkan di dalam hati. Jadi, umpamanya lidahnya tidak bergerak, tetapi hatinya ngomong. Saya niat puasa Ramadan sebagai kewajiban besok. Ya, itu sudah jadi niat. Atau lisannya nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu diungkapkan dengan lisan lalu dibarengin dengan ucapan di dalam hati. Nah, ini niat ini tiap malam ya. Kita boleh kita niat satu malam, di malam pertama untuk puasa Ramadan seluruhnya. Tidak. Kenapa? Karena setiap hari puasa berbeda dengan hari berikutnya. Hari ini berbeda dengan puasa besok. Hari besok berbeda dengan puasa yang lusa. Jadi setiap malam tetap kita diwajibkan untuk niat. Manakala di malam hari kita lupa niat, tahu-tahu sudah subuh, kita lupa niat sama sekali, maka perlu dipahami bahwa puasa yang besok hari itu dia wajib tetap jalankan puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, layaknya seperti orang puasa. Tetapi nanti setelah selesai Ramadan, dia wajib mengqadha puasa tersebut. Puasa yang dia lupa niatnya di malam hari harus diqadha, diganti pada bulan lain nanti. Tetapi tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak niatnya itu karena kelupaan. Yang berdosa itu kalau sengaja tidak niat atau sengaja membatalkan puasa tanpa udzur syar'i, itu sudah berdosa. Ditambah wajib mengqadha dan mengganti puasa di bulan lain. Tapi kalau dia niatnya lupa, betul-betul lupa dia ya, dari maghrib sampai subuh tidak ingat sama sekali untuk niat, maka besok hari puasanya tetap dia jalankan, namun wajib mengqadhanya di bulan lain. Ya. Satu lagi Kiai, doa buka puasa yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Begini, ini kita nih ada tradisi menjelang maghrib itu biasanya ada istilah ngabuburit ya, ada istilah nungguin azan di TV. Ya, ketika kita ngabuburit, ketika kita menunggu azan di TV, biasanya yang kita dengar, yang kita saksikan itu hiburan ya. Itu biasanya lawak-lawak atau lucu-lucuan. Nah, itu membuat kita jadi lupa apa sebetulnya yang dianjurkan untuk kita lakukan saat menjelang maghrib tersebut.
Saat-saat seperti itu, saat-saat menjelang maghrib itu justru saat-saat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ajak diri saya dan juga teman-teman sekalian, para peserta Zoom siang hari ini, yuk menjelang maghrib itu justru kita jangan berada di hadapan TV. Ya. Boleh kita berada di hadapan meja makan, tetapi fokus kita sedang berzikir kepada Allah, sedang berdoa kepada Allah atau baca Quran sambil menunggu saat maghrib tiba. Doanya apa? Kalau niat memang tidak ada niat berbuka, tetapi doanya boleh kita baca yang doa yang biasa kita dengar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, karena engkaulah kami puasa. Dan juga dengan nikmat-Mu kami berbuka puasa. Ya. Dan kepada engkau kami beriman. Nah, lalu kita takjil atau kita minum beberapa teguk air atau kita dahulukan dengan makan korma sebagai anjuran Nabi bahwa untuk yang pertama kita makan adalah korma. Kalau tidak ada, karena makanan-makanan yang sambil kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan kita puasa sampai tiba waktu berbuka puasa. Nah, itu saat yang mustajab ya. Jangan lupa juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak ada niat khusus ya, yang ada berdoa kepada Allah di saat kita menjelang maghrib atau pas ketika kita berbuka puasa. Banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa untuk berdoa di saat-saat seperti itu. Kenapa? Karena sudah keasikan dengan makan atau sudah tidak sabar lagi ingin makan sehingga lupa berdoa. Maka kita biasakan untuk tetap berdoa pada waktu-waktu seperti itu. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, izin menyampaikan titipan pertanyaan Kiai. Untuk rakaat dalam sholawat tarawih, apakah kita boleh memilih yang 11 rakaat, sedangkan kita biasanya melaksanakan sholat yang 23 rakaat? Ya, pertama begini. Saya ingin sampaikan bahwa tarawih itu ibadah sunat, tetapi sunatnya itu sunat yang istimewa. Kenapa? Karena tidak ada di bulan-bulan lain. Jadi rugi sekali kalau sampai kita tidak mengikut tarawih, baik berjamaah di masjid mushola ataupun di rumah sendirian. Ya, barangkali ada orang yang dengan kesibukannya sehingga pulang ke rumah sudah larut malam, sudah selesai tarawih di masjid atau di mushola. Maka jangan sampai tidak ya, untuk bisa tarawih di malam hari, untuk bisa sholat di rumah walaupun secara sendirian. Rokaatnya berapa? Silahkan saja mau rokaat 8, mau rokaat 20, itu kedua-duanya ada dasarnya, ada dalilnya. Namun yang saya ingatkan adalah baik yang 8 maupun yang 20 itu sholatnya supaya bahasa saya khusyuk, tertil ya, ataupun bacaannya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ya. Kebiasaan kita begini. Kebiasaan kita sholat tarawih baik yang 20 yang 8 itu disenangi oleh jamaah kalau imamnya membaca bacaan yang cepat. Jadi ketika bacaan cepat, gerakan cepat, ya apa sih yang didapat dari sholat tersebut? Ya, apakah hanya sekedar tarawih saja? Jangan ya. Jangan hanya sekedar tarawih, tapi juga kita ingin mendapatkan pahala dari sholat tarawih kita. Nah, pahala dari sholat tarawih itu bisa kita dapat kalau sholatnya kita benar. Bacaannya benar, tidak ada huruf-huruf yang tertinggal. Gerakannya benar dengan tumak-ninah. Maka supaya betul-betul sholat kita bermakna dan berpahala, ya, jangan hanya mengikuti sholat yang cepat, yang praktis, yang tergesa-gesa, jangan ya. Pilihlah tempat sholat yang kira-kira bisa, yang kira-kira khusyuk, yang kira-kira bacaannya tertil ya. Tertil itu artinya bacaannya perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa ya.
juga gerakannya tidak tergesa-gesa. Nah, sehingga silakan saja mau 8 mau 20. Nah, kalau dibandingkan mana pahala yang lebih besar antara 8 dan 20. Ya. Sholat sunat itu tidak lihat dari jumlah rakaatnya. Ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan begitu. Aku lebih suka sholat yang panjang bacaannya, panjang gerakannya, artinya lama gerakannya, dibandingkan dengan banyak rakaatnya. Umpamanya yang 20 selesai 1 jam umpamanya. Yang 8 1 jam juga selesainya. Jadi yang 8 rakaat 60 menit, yang 20 60 menit. Pasti yang ketika dia menyelesaikan 20 rakaat dalam waktu 60 menit, berarti kan cepat gerakannya. Bacaan juga cepat. Dibandingkan dengan yang 8, itu 60 menit juga selesainya. Maka kalau dilihat mana yang lebih baik? Ya, baikkan yang 8. Kenapa? Karena yang 8 itu bacaannya pasti lebih lambat bacaannya. Gerakannya juga lebih lambat. Insya Allah juga ada kekhusyuannya. Sehingga tidak tergesa-gesa. Ya, saya rasa begitu. Bisa dipahami. Baik, terima kasih Kiai. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya mengqadha puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Ya, tadi sudah saya singgung bahwa ketika seorang ibu yang hamil atau menyusui lalu tidak puasa karena khawatir terhadap janinnya, khawatir terhadap bayi yang dikandungnya, maka dia boleh tidak puasa dan nanti setelah kondisinya memungkinkan dia wajib mengqadha puasanya ditambah fidyah. Jadi wajibannya 2. Karena tidak puasanya khawatir terhadap orang lain, terhadap keselamatan orang lain, maka kewajibannya 2. Apa kewajiban yang pertama? Yang pertama qadha puasa, yang kedua bayar fidyah. Prakteknya bagaimana? Umpama nih begini. Ini 1442 Hijriah. Seorang ibu tidak puasa karena mengandung atau karena menyusui. Baik, nggak puasa. Hitung. Berapa hari tidak puasanya? 1 bulan. Oke? Ya, 1 bulan tidak puasa karena mengkhawatirkan anaknya. Maka nanti setelah Ramadan, mungkin kondisi sudah berubah. Dia sudah bisa puasa. Walaupun tidak berturut-turut. Hari Senin dia puasa. Lalu hari Kamis lagi dia puasa. Dihitung tuh. Sudah dapat berapa hari nih? Senin, Kamis terus. Nah, alhamdulillah sudah dapat 30 hari puasa. Ditambah fidyah. 30 hari, 30 fidyah. Fidyah ini boleh dibagikan kapan saja. Habis Lebaran dia boleh bahkan fidyahnya, atau selama Ramadan ini dia keluarkan fidyah lebih dahulu, silakan saja. Baru nanti habis Lebaran dia qadha puasanya dengan cara diangsur ya. Tidak mesti berturut-turut setiap hari, tidak mesti. Umpamanya hari Senin, alhamdulillah besok kondisi bayi bagus, ya, artinya bisa dikasih makanan tambahan dari luar, tidak harus dinyusui. Kesehatan ibunya pun bagus, maka dia puasa. Ya, niat mengqadha puasanya. Nanti Selasa enggak, Rabu enggak, hari Kamis puasa lagi, dan begitu seterusnya. Ya, hingga sampai jumlahnya 30 hari. Ya. Baik. Sepertinya itu pertanyaan terakhir, Kiai. Tidak ada yang bertanya lagi ya. Kalau ada pertanyaan, silakan, masih ada waktu. Pertanyaan terakhir mungkin. Oh, ada satu Kiai. Pertanyaan terakhir. Ketika sedang berpuasa, lalu mimpi basah, apakah itu membatalkan puasa? Apa? Ketika sedang berpuasa, lalu mimpi basah, apakah itu membatalkan puasa? Ya. Mimpi basah di hari siang hari tidak membatalkan puasa ya, karena tidak sengaja ya. Keluarnya sperma tanpa sengaja itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu apabila keluarnya dengan sengaja ya, dengan cara dia mengeluarkan kita, itu yang membatalkan puasa. Ya. Baik. Terima kasih Kiai. Itu pertanyaan terakhir ya untuk kajian hari ini.
Alhamdulillah kepada para jamaah yang sudah mengikuti kajian pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Qusais MA, guru kita, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama selama bulan Ramadan nanti. Mulai dari menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga telinga, dan juga hal-hal yang mengurangi dari pahala puasa kita itu sendiri. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, saya ingin membacakan 3 orang yang mendapatkan Al-Quran spesial dari Quran Call dan juga PIN dari Quran Call. Nah, yang pertama di sini ada saudari Dwi Sugiyarti, hadir di sini ya. Nah, coba mungkin bisa dibuka ya mikrofonnya untuk mengkonfirmasi untuk saudari Dwi Sugiyarti ada di sini ya. Mungkin sedang ada sesuatu di sana. Kita lanjut ke yang nomor 2 ya. Yang kedua itu adalah Muhammad Revi Karisma. Hadir di sini ya untuk Hakim Muhammad Revi. Hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah, nanti silakan bisa menghubungi nomor admin Quran Call ya untuk mengkonfirmasi tentang Al-Quran yang didapatkan di kajian hari ini. Nah, untuk yang ketiga ada saudari Aprilia Indah. Hadir pada kajian hari ini ya. Baik, nanti silakan bisa dikonfirmasi ke admin Quran Call untuk Al-Quran dan juga PIN-nya ya. Baik, alhamdulillah kita sama-sama sudah mengikuti kajian hari ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya kembali untuk kita sama-sama mengikuti apapun yang tadi telah disampaikan oleh Kiai, mulai dari menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga telinga kita, dan hal-hal yang tadi menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga membuat puasa kita tidak ternilai sama sekali. Baik, untuk akhirnya kita akan tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Ahmad Kiai Haji Ahmad Qusais. Silakan Kiai, tutup dengan doa. Baik, kita sebelum doa kita baca Fatihah dulu agar kita harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kita selama Ramadan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa di siang hari dan tarawih di malam hari. Dan juga buat kondisi Indonesia yang saat ini masih menghadapi pandemi, bahkan di negara lain, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera hilangkan, segera jauhkan dan selamatkan kita dari wabah yang sedang melanda ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadr Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal man fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazalli dzalika ahda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal masyaq wa tamla'u bihal afaq wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan min yaumi khalaqtad dunya ila yaumit talaq wasturna baina yadayka ya aziz ya khallaq. Allahumma ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyah. Allahumma waffiqna lima tardahu. Allahumma qdi hawaijana min hawaij dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah usai untuk kajian hari ini. Saya berterima kasih kepada Kiai. Terima kasih Kiai waktunya. Saya juga berterima kasih kepada para peserta yang hadir pada hari ini. Jangan lupa nanti setelah kajian hari ini masih ada rangkaian kajian yang lain, yaitu bersama Syekh dari Darul Quran. Kami ada nanti makhrajul huruf, sifatul huruf, dan juga malam Lailatul Qadar yang akan nanti diadakan menjelang 10 hari terakhir puasa. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.